за единство российского народа. Ура! Dalam hitungan jam, Volodymyr Zelensky, Presiden Ukraina, dipastikan akan kehilangan waktu tidur nyenyaknya. Memang, anak buahnya berhasil melakukan penetrasi yang menciptakan kepanikan di kubu Rusia saat wilayah Kursk dibombardir pasukan Ukraina. Serangan pihak Kiev di Kursk dimulai pada 5 hingga 6 Agustus silam, ketika pasukan Ukraina memasuki wilayah perbatasan dekat kota Zuzha, sekitar 10 km dari perbatasan Ukraina. Atas kerusakan yang ditimbulkan dari serangan tersebut, Presiden Rusia Vladimir Putin menuduh Kiev melakukan provokasi skala besar dan penembakan tanpa pandang bulu, serta menyebut serangan tersebut sebagai serangan teroris. Iya, ini bukan gertakan balik semata, mengingat ada belasan korban sipil yang jatuh saat agresi tersebut terjadi. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky beberapa hari kemudian mengakui bahwa serangan tersebut adalah operasi oleh pasukan Ukraina dengan tujuan untuk menciptakan buffer zone terhadap serangan Rusia. Tanggal 19 Agustus lalu, Zelensky mengklaim bahwa Ukraina telah merebut wilayah seluas 1.250 km persegi dan 92 permukiman di Kursk sejak serangan dimulai. Sebuah angka yang cukup fantastis kelihatannya. Tapi perlu diingat, statistik tersebut masih berupa klaim sepihak dari kubu Ukraina. Menyikapi hal tersebut, Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, menduga bahwa ada pihak di belakang layar yang memerintahkan serangan tersebut. Lavrov berdalih Zelensky tak punya nyali sebesar itu untuk menyerang Kursk tanpa perintah langsung dari Amerika Serikat. Sebelumnya, Nikolai Patrushev, ajudan Presiden Rusia, Vladimir Putin sekaligus mantan Sekretaris Dewan Keamanan Rusia, juga menuduh Washington berperan dalam serangan yang dilancarkan Kiev. Ia menegaskan bahwa klaim Amerika Serikat yang menyatakan tidak terlibat dalam tindakan Kiev di wilayah Kursk Rusia merupakan kebohongan. Patrushev menambahkan bahwa tanpa partisipasi dan dukungan langsung dari Amerika Serikat, Kiev tidak akan berani memasuki wilayah Rusia. Ia juga mengungkapkan bahwa operasi militer di Kursk adalah bagian dari rencana yang melibatkan NATO dan agen-agen khusus dari negara-negara barat. Melihat hal ini terjadi, Putin jelas tak tinggal diam. Pasukannya telah membasmi ratusan rombongan tentara Ukraina yang berpotensi menusuk lebih jauh ke jantung pertahanan mereka. Setidaknya Ukraina menerjunkan 200 hingga 300 unit kendaraan lapis baja ke wilayah Kursk dalam operasi ini, lengkap dengan ribuan personel. Dalam video yang baru saja beredar, Rusia diperkirakan telah melumpuhkan lebih dari 50 unit kendaraan lapis baja menggunakan serangan drone. Perlu digarisbawahi, serangan tadi hanyalah sebuah tindakan pencegahan dari kemungkinan kerusakan yang lebih besar. Boleh jadi ini masih berada di luar dari rencana balas dendam yang lebih besar lagi oleh Rusia. New York Times bahkan menyebutkan bahwa Rusia kemungkinan tidak lagi terbuka dengan kemungkinan negosiasi. Putin dikhawatirkan berniat menyelesaikan konflik ini dengan sekuat tenaga yang artinya akan menimbulkan dampak yang luar biasa bagi Ukraina dan sekutunya. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду. Salah satu kartu as yang dimiliki Rusia untuk bisa membungkam Ukraina beserta aliansinya adalah rudal RS-24 ini. RS-24 atau juga dikenal dengan nama Topol-MR merupakan rudal balistik antar benua bersenjata termonuklir Rusia yang dilengkapi dengan muatan Multiple Independently Targetable Reentry Vehicles alias MIRV. Tentunya dengan rudal ini, Rusia mampu menyerang berbagai negara yang tergabung dalam NATO, termasuk Ukraina dari jarak jauh. Beberapa pengamat menduga jika rudal ini sejatinya mirip dengan rudal Topol-M milik Rusia. Cuma bedanya, rudal Topol-MR ini merupakan modifikasi pada sektor muatan hulu ledak yang lebih besar dibandingkan dengan Topol-M. Nah, dikabarkan rudal balistik ini mampu membawa hingga 4 hulu ledak, meskipun belum ada kepastian berapa kapasitas maksimalnya. Bahkan beberapa pengamat mengklaim jika Topol-MR mampu membawa hingga 10 hulu ledak yang dapat ditargetkan secara independen. Tentunya dengan mengarahkan rudal ini, membuat Rusia cukup bisa melancarkan serangan ke berbagai negara dalam sekali peluncuran. Jika diskemakan satu hulu ledak untuk satu negara NATO, maka dalam satu peluncuran rudal balistik Topol-MR dapat menghancurkan 10 negara NATO dalam sekali peluncuran. Tentunya hal tersebut dapat mengancam keamanan dan juga keselamatan wilayah aliansi NATO saat ini.
Secara spesifik, rudal balistik ini memiliki panjang 22,5 meter dan diameter mencapai 2 meter. Membuatnya memiliki bobot seberat 49.600 kg. Meski begitu, tapi rudal Topol MR ini mampu membawa 6 hingga 10 hulu ledak yang mampu memberikan daya ledak sebesar 300 hingga 500 kiloton. Dengan kemampuannya tersebut tentunya membuat beberapa negara-negara NATO mengutuk Rusia atas kehadiran Topol MR di barisan persenjataan milik Rusia. Menggunakan bahan bakar padat tentunya memberikan keunggulan dalam hal kemampuan terbang. Terbukti rudal balistik buatan Rusia tersebut mampu melaju hingga di kecepatan maksimum Mach 25 atau sekitar 30.600 km per jam di udara. Kecepatan setinggi itu tentunya memiliki alasan tersendiri dalam pengoperasian Topol MR ketika dibutuhkan. Kalian bisa nebak mengapa rudal balistik ini dirancang dengan kecepatan hipersonik. Tentunya kecepatan rudal setinggi ini bertujuan agar Topol MR tetap aman meskipun udah terkunci oleh sistem pertahanan udara yang mampu menggagalkan serangan. Dengan begitu, Topol MR mampu dioperasikan tanpa hambatan sedikit pun dari musuh. Bahkan jika Rusia melancarkan serangan ke Amerika Serikat maupun Ukraina dan terlindungi dari sistem pertahanan udara bernama MIM-104 Patriot, maka kedua negara tersebut nggak akan berkutik. Pasalnya dengan kecepatan segitu, mustahil Topol MR bisa dicegat dengan mudah. Kecepatan segitu juga didukung oleh radius tembakannya yang mampu mencapai 2.000 hingga 12.000 km. Dengan kemampuannya ini, tentunya bukan menjadi masalah besar bagi Rusia memporak-porandakan Washington DC dalam waktu sekejap. Bahkan dalam sekali peluncuran, Rusia pastinya dapat melumpuhkan seisi kota Washington dari jarak jauh. Hal tersebut tentunya berasal dari 10 hulu ledaknya yang mampu memberikan daya ledak besar pada targetnya. Setelah ledakan itu terjadi, tentunya seisi kota di Washington lumpuh total. Pasalnya seperti yang kita ketahui, jika Washington DC merupakan ibu kota dari Amerika Serikat. Alhasil kondisi Amerika pada saat itu lumpuh seketika. Gak hanya lumpuh, para warga sipil pun mulai panik hingga melakukan kerusuhan untuk menyelamatkan nyawa mereka masing-masing. Hal ini tentu menjadi mimpi buruk bagi Amerika Serikat yang gak terbayangkan sebelumnya. A curfew now in effect in Washington, D.C. until 6 a.m. and right now Congress. Harus diakui, kemampuan rudal balistik ini memang cukup bisa menjadi ancaman bagi negara-negara barat termasuk organisasi NATO. Apalagi para pengamat mengklaim jika tingkat akurasi penembakan rudal Topol MR ini pun terbilang cukup akurat. Terbukti rudal balistik milik Rusia ini memiliki tingkat kepresisian tembakan sejauh 100 meter. Tentunya dengan kemampuan ini membuat Rusia bakal lebih mudah menargetkan Washington secara tepat dan mematikan. Selain itu, rudal tersebut juga diyakini dilengkapi dengan desain RV yang lebih baru. Nah, dengan desain RV terbarunya tersebut, memungkinkannya untuk bermanuver di luar angkasa maupun pada saat masuk kembali ke dalam atmosfer bumi. Dengan begitu, pengoperasian rudal Topol MR ini cukup mudah untuk dioperasikan oleh pasukan khusus Rusia. Lahirnya senjata mematikan ini diyakini dimulai pada tahun 2007, di mana rudal balistik ini pertama kali diuji dengan peluncuran. Bahkan pada uji coba pertamanya, rudal balistik Topol MR ini udah berhasil tepat sasaran mengenai target yang ditentukan. Padahal pada percobaan pertamanya tersebut, rudal balistik antar benua ini diuji pada jarak 5.750 km. Namun beberapa pengamat menduga jika ambisi Rusia dalam mengembangkan berbagai rudal balistik antar benua seperti Topol MR ini semata-mata untuk menjaga wilayahnya dari Amerika. Pasalnya ketika Amerika menciptakan sebuah persenjataan, maka Rusia bakal menganggap hal tersebut sebagai ancaman dan bakal berusaha untuk membuatnya lebih hebat lagi. Dan lahirnya rudal balistik Topol MR ini juga bagian dari respon Rusia terhadap perisai rudal yang direncanakan Amerika Serikat untuk ditempatkan di Eropa.
Tentunya beberapa pengamat memberikan kesimpulan bahwa lahirnya senjata mematikan ini sebagai respon pelindungan diri Rusia dari dominasi Barat, terkhususnya Amerika Serikat. Dengan begitu, setiap Amerika melahirkan persenjataan lebih hebat, tentunya Rusia bakal berusaha melampauinya meskipun Amerika nggak berniat untuk mengancam Rusia. Hal ini tentu berdampak pada ambang batas kemampuan persenjataan yang semakin hari semakin mematikan. Bahkan bisa dikatakan lahirnya rudal balistik Topol MR ini bisa menjadi senjata pemusnah massal jika dikerahkan ke ibu kota suatu negara. Tapi setidaknya sampai saat ini, Rusia belum pernah mengerahkan satu unit pun rudal Topol MR termasuk ke Ukraina. Bisa jadi Rusia sejatinya gak berniat untuk menggunakan rudal balistik tersebut untuk menghancurkan sebuah negara. Tapi kehadiran rudal balistik tersebut semata-mata untuk mengancam negara-negara Barat agar berhati-hati bertindak ke mereka.